Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunyal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa dilimpah ruahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa kembali dengan izin dan taufik Allah Ta'ala dalam forum kajian Selasa pagi pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan semoga limpahan rahmat dan barakah Allah Ta'ala senantiasa meliputi kehidupan kita, keluarga kita, dan seluruh orang yang kita cintai di sekitar kita. Tema kita insya Allah mulai hari ini kita akan mengangkat tema salah satu di antara anwa'ul fiqh, di antara 5 jenis atau macam fikih yang sempat kita sebutkan sebelumnya, sering diulang-ulang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab-kitab beliau, merupakan prioritas fikih pemahaman yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam secara umum, dan para ulama, para pendakwah, dan kelompok-kelompok dakwah secara lebih khusus. Dan itu dalam konteks pemahaman, jadi 5 fikih ini merupakan prioritas yang harus diutamakan sebagai syarat agar supaya umat Islam itu bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali untuk menjadi menempati posisinya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, untuk menjadi umat khairu ummah. Itu tentu banyak hal, banyak syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai aspek dan bidang. Jadi ada di bidang akidah dan keimanan, ada di bidang keilmuan dan pemahaman, pemikiran, ada di bidang amal, praktek, ada di bidang akhlak, dan seterusnya. Nah, di sini itu adalah dalam konteks atau syarat yang harus dipenuhi dalam hal membangun bangunan atau merekonstruksi, dalam rangka merekonstruksi ulang bangunan pemahaman dan pemikiran kaum muslimin. Karena memang faktor pemahaman dan pemikiran ini memiliki urgensi yang sangat mendasar, yang sangat prioritas. Jadi bagi umat ini agar sekali lagi kembali menempati posisinya sebagai khairu ummah. Itu secara pemahaman, cara pemikiran itu juga harus diperbaiki, karena memang berbagai persoalan dan permasalahan yang terkait dengan pemahaman
Ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab utama kelemahan kaum muslimin dan kemundurannya. Nah, yang kita sudah sebutkan lima bentuk fikih, 5 aspek pemahaman. Jadi gitu yang biasa disebutkan dengan fikih oleh beliau itu yang sudah pernah kita bahas ada fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Jadi gitu. Lalu kemudian ada yang insya Allah akan kita bahas sekarang, itu fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Kemudian ada fiqhul muwazanat, ada fikih menimbang dan memperbandingkan antara dua atau lebih pilihan. Lalu kemudian yang keempat, fiqhul maqasid, fikih tentang tujuan-tujuan di balik penetapan ajaran Islam, syariat Islam dan seterusnya. Dan kemudian yang kelima adalah fiqh sunan arbaniyah, fikih sunatullah. Nah, setelah kita bahas tentang fikih aulawiyat, kita insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan dengan bentuk atau jenis fikih kedua, yang seperti yang kita sebutkan, itu merupakan salah satu syarat. Jadi syarat bagi siapapun jika ingin menata ulang pemahaman pemikirannya, merekonstruksi, jadi kembali bangunan pemahaman dan pemikirannya. Jadi kalau menurut Dr. Imaduddin Khalil dalam kitab beliau itu, beliau mengistilahkan, beliau punya buku berjudul I'adat Tashkil, jadi Aqlil Muslim. Jadi membentuk ulang, mensiagah ulang itu akal seorang muslim. Insyaallah itu. Baik, yang jelas insya Allah kita akan memulai, dan ini berseri, artinya dalam sebuah seri, sehingga kita akan membahas fiqhul ikhtilaf ini atau fikih ikhtilaf, fikih perbedaan dan perselisihan ini dalam beberapa pertemuan, wallah dalam berapa mungkin 5 kali, 10 kali atau lebih dari situ. Dan kita insya Allah akan memulai dengan subtema pada hari ini tentang urgensi fikih ikhtilaf. Jadi kita akan memulai dengan urgensi fikih ikhtilaf. Jadi urgensi fikih perbedaan. Fikih perbedaan. Kita awali dengan definisi. Jadi apa yang dimaksud dengan fiqhul ikhtilaf? Jadi apa yang dimaksud dengan fikih ikhtilaf? Ya, fikih kita sudah paham, asli maknanya adalah al-fahm. Fikih al-fiqhu wal fahm wal ilm. Fikih itu pemahaman, tapi kalau kita perhatikan dalam kajian-kajian para ulama, memang asal mula kata fikih itu artinya al-fahmu. Al-fiqhu wal fahm. Jadi fikih adalah pemahaman, berarti fiqhul ikhtilaf, al-ikhtilaf adalah perbedaan dan perselisihan. Berarti fiqhul ikhtilaf berarti fahmul ikhtilaf, memahami fenomena perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, nanti di bidang apa nanti kita akan lanjutkan, tapi intinya adalah berarti fiqhul ikhtilaf adalah memahami jadi adanya perbedaan dan perselisihan, yang fokus kita nanti di sini itu tertuju lebih kepada janib al-ikhtilafat al-fiqhiyah. Jadi kita fokusnya memang ketika kita membahas tentang fiqhul ikhtilaf lebih tertuju kepada bagaimana kita memahami fenomena perbedaan dan perselisihan di antara para ulama dalam masalah fikih, yang biasa juga disebutkan al-ikhtilafat fil furu'. Jadi masalah perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kaum muslimin, di antara para ulama di dalam masalah-masalah furu', itu arahnya ke fikih, ke masalah-masalah fikih, insyaallah gitu. Itu fokusnya, dan kajian kita lebih ke arah ke sana. Nanti contoh-contoh juga lebih terkait dengan masalah fikih itu. Tapi pembacaan fiqhul ikhtilaf itu juga bisa tertuju dan diterapkan
di berbagai bidang perbedaan, di berbagai aspek perbedaan dalam masalah-masalah yang ghairu usuliyah. Jadi dalam tema-tema, topik-topik, masalah-masalah yang non-prinsip. Non-prinsip, insya Allah itu. Karena kalau sudah perbedaannya dalam masalah prinsip, dalam masalah usul, itu dia tidak disebut dengan ikhtilaf lagi, tapi iftiraq. Sehingga kalau di sini ada fiqhul ikhtilaf, fikih atau pemahaman, cara kita memahami fenomena perbedaan dalam masalah-masalah cabang, dalam masalah-masalah non-prinsip. Nah, kalau fikih, bagaimana kita memahami fenomena perbedaan dan perselisihan dalam masalah usul, itu tidak masuk di bawah cakupan fiqhul ikhtilaf lagi, tapi sudah masuk ke wilayah fiqhul iftiraq. Fikih memahami bukan perbedaan tapi perpecahan. Fenomena perpecahan itu tertuju kepada perselisihan dan perbedaan yang sudah masuk ke ranah prinsipil. Itu wilayah lain, itu masuk ke lebih banyak masuk ke wilayah akidah. Baik, jadi itu intinya adalah bagaimana jadi fikih itu adalah al-fahmu, pemahaman, ikhtilaf itu perbedaan, perselisihan, sehingga fiqhul ikhtilaf itu adalah fahmul ikhtilaf. Jadi kita memahami jadi sebuah ilmu, yang dengan ilmu ini, ya ilmu fiqhul ikhtilaf ini, seseorang akan bisa memahami fenomena perbedaan yang terjadi di antara para ulama dan kaum muslimin dalam hal-hal furu'iyah, dalam hal-hal yang yang dalam Islam itu masuk kategori masalah min masailul furu'. Jadi dalam bidang fikih atau masalah-masalah non usul yang lainnya, bukan prinsipil, ya, dengan ilmu itu seseorang dengan fiqhul ikhtilaf itu bisa memahami fenomena perbedaan furu'iyah itu secara benar, baik dan proporsional. Serta bisa menyikapinya itu dengan penyikapan juga yang baik, benar, dan proporsional. Jadi itu intinya. Jadi bisa menerima, bisa mengakui, bisa berinteraksi dengan fenomena perbedaan itu secara benar, baik, dan proporsional. Jadi dalam pemahaman, dalam penyikapan, jadi gitu juga dalam praktek. Artinya ketika seseorang, jadi diharapkan dengan fiqhul ikhtilaf, seseorang itu ketika berbeda pendapat atau berbeda pilihan dalam bidang fikih itu, dia bisa mempraktekkan fiqhul ikhtilaf itu dalam cara dia berbeda. Jadi bagaimana itu cara berbeda? Ya seseorang akan jadi jadi dalam mempraktekkan fiqhul ikhtilaf dalam konteks praktek itu adalah bahwa seseorang itu memilih, jadi menyikapi perbedaan mazhab fikih misalnya, nanti insya Allah kita akan singgung tentang masalah mazhab-mazhab. Jadi menyikapi perbedaan mazhab fikih itu sebagai pilihan. Perhatikan, sebagai pilihan bukan sebagai keyakinan. Sekali lagi sebagai pilihan opsional. Sehingga dalam persepsi orang yang telah mempelajari fiqhul ikhtilaf, jadi ini mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan yang la mazhabi. Jadi gitu. La mazhab itu maksudnya bukan kok memilih mazhab di luar 4 itu. Perhatikan, kalau kita bicara tentang la mazhab itu bukan berarti seseorang itu memilih mazhab yang selain 4 mazhab itu. Jadi gitu. Kalau kita katakan ada yang bermazhab Hanafi,
Ada yang bermadzhab Maliki, ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang bermadzhab Hambali. Terus ada yang kita katakan la madzhabi. La madzhabi itu artinya kalau yang Hanafi itu memang pilihannya mengikatkan diri. Itu mengingatkan diri dalam menjalankan syariat Islam ini, dalam berislam ini sesuai dengan ruang lingkup mazhab fikih Hanafi. Begitu juga yang bermazhab Maliki, artinya dalam dia mempraktekkan keislamannya dalam berbagai aspek, dalam bidang fikih ibadah, fikih muamalah, itu dia mengikatkan diri dengan ruang lingkup mazhab Maliki. Begitupun yang bermazhab Syafi'i. Jadi dalam berbagai masalah fikih, ibadah dan syariah, itu dia memilih untuk mengikatkan diri. Mengikatkan diri dengan pilihan mazhab Syafi'i, begitu juga yang bermazhab Hambali. Nah, kemudian yang kalau kita katakan la mazhabi, jadi tidak bermazhab, itu artinya bukan berarti dia bermazhab selain mazhab 4, bukan. Umumnya yang la mazhabi itu juga tidak keluar dari mazhab 4. Hanya saja tidak secara resmi, tidak secara definitif mengikatkan diri dengan salah satu di antara 4 mazhab itu. Jadi gitu. Jadi, dan itu banyak di antara para ulama sekarang juga kaum muslimin. Jadi itu. Nah, tadi kita katakan bahwa jadi di antara manfaat atau urgensi dari fikul ikhtilaf itu tadi, di samping seseorang dengan bekal pemahaman fikul ikhtilaf yang baik, dia bisa memahami, menyikapi dan mempraktekkan. Jadi atau berpraktek dalam konteks khilafiyat itu secara benar, baik dan proporsional. Jadi dalam konteks pemahaman itu dia melihat bahwa ini sesuatu yang aksiomatik, sesuatu yang alami. Jadi bahkan perbedaan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak terjadi, dia sebuah kelumrahan, jadi gitu. Lalu kemudian dia memahami faktor-faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan, sehingga dia bisa menerimanya, bisa mengakuinya, bisa memakluminya, bisa menghormatinya. Kemudian memahami bahwa ini semuanya adalah pilihan-pilihan di mana setiap orang Islam memiliki keluasaan yang sama. Jadi dengan yang lainnya dalam memilih di antara pilihan yang ada. Di antara pilihan yang ada, dan setiap pilihan di alam pilihan-pilihan ini merupakan representasi dari praktek ajaran Islam. Jadi sehingga seseorang itu memilih mazhab manapun di antara mazhab-mazhab yang telah mu'tabar di antara para ulama itu, baik dengan mengikatkan diri dengan salah satu mazhab atau tidak, tapi tidak keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka berarti dia adalah orang Islam yang baik, dia orang Islam yang saleh, dia orang Islam yang beristiqamah, yang istiqamah. Itu seperti itu. Lalu kemudian jadi seseorang bisa, seperti yang tadi kita sebutkan, itu bisa menerima, mengakui, dan menyikapi serta berpraktek dalam berislam di tengah perbedaan yang ada itu berdasarkan kaidah-kaidah fikih ikhtilaf. Jadi itu sekali lagi bahwa jadi fikih ikhtilaf atau fikih ikhtilaf adalah sebuah disiplin ilmu. Jadi saat ini disiplin ilmu yang dengan ilmu itu seorang muslim itu bisa memahami fenomena perbedaan yang terjadi antara para ulama mujtahidin di antara mazhab fikih yang berbeda-beda itu secara benar, baik dan proporsional, kemudian menyikapinya juga seperti itu, dan juga berpraktek dalam mempraktekkan Islam di tengah fenomena perbedaan itu juga secara benar, baik dan proporsional. Insya Allah itu intinya.
Itu intinya, itu fikul ikhtilaf itu. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, kalau dari sisi cakupannya, prioritas pembahasan fikul ikhtilaf dari para ulama yang menulis tentang fikul ikhtilaf ini, itu rata-rata tertuju kepada fikih, ilmu atau cara memahami fenomena perbedaan dalam masalah-masalah fikih, fil masail al-fiqhiyah al-ijtihadiyah al-khilafiyah. Jadi tentang masalah-masalah fikih yang merupakan ranah dan wilayah ijtihad para ulama, dan yang memang konsekuensinya akan terjadi perbedaan. Jadi banyak ulama yang nulis tentang itu. Kalau kita jadi Dr. Yusuf Qaradawi misalnya sebagai contoh, itu punya kitab As-Sahwa al-Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madhmum. Jadi gerakan kebangkitan Islam antara perbedaan yang ditolerir dan perpecahan yang dicela atau tercela. Ada yang juga terkenal, misalnya ini salah seorang syekh saya, dosen saya dulu di Madinah, menulis tentang dirasat fil ikhtilafat al-fiqhiyah. Jadi studi tentang perbedaan-perbedaan fikih. Hakikatnya apa itu, kemunculannya, faktor-faktor penyebabnya, dan sikap-sikap yang berbeda terhadapnya. Dr. Muhammad Abdul Fattah Al-Bayanuni. Jadi ada misalnya ini juga apa itu salah satu produk dari diterbitkan oleh Al-Mahad Al-Alami lil Fiqh Islami, itu Adabul Ikhtilaf fil Islam. Jadi etika berbeda pendapat di dalam Islam. Dr. Thaha Jabir Al-Alwani rahimahullah, dan juga yang lain-lain, banyak sekali yang berbicara. Nah, di semua kitab ini, kalau apa itu, mungkin ini juga termasuk bisa kita masukkan. Jadi saya ada kitab karya apa itu Imam Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama mazhab mazhab Maliki. Ya, ini sebetulnya tidak secara fokus ya, tapi juga bisa kita masukkan. Itu kitab Al-Intiqa fi Fadail Ats-Tsalatsa Al-A'immah Al-Fuqaha. Sebetulnya berbicara tentang 3 ulama pemilik mazhab yang paling utama, yaitu pemilik mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki Imam Malik, dan mazhab Syafi'i apa itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi 3. Jadi tentang keutamaan dan keagungan 3 imam ahli fikih, pemilik 3 mazhab yang terkenal. Karya Imam Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama mazhab Maliki abad ke-5 Hijriyah. Kalau ditanya, loh, mengapa kok tidak ada mazhab Hambali, perlu kita ketahui bahwa apa itu terbentuknya mazhab Hambali sebagai sebuah mazhab fikih itu belakangan. Meskipun saya juga kurang tahu pasti ya, persisnya mulai kapan dikenal Hambali itu sebagai sebuah mazhab fikih. Karena sebelum ini Imam Ahmad bin Hanbal sudah terkenal. Kita tahu semuanya, beliau adalah sahabat Imam Syafi'i sekaligus muridnya. Kalau dalam bidang fikih. Kalau dalam bidang hadis, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam bidang hadis, tafsir Al-Quran dan lain seperti usul fikih dan semuanya itu, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi itu. Nah, mungkin karena itu ya awalnya, dan beliau kan lebih terkenal dalam 2 bidang. Terkenal sebagai ahli hadis. Jadi ketika disebut Imam Ahmad itu dulunya itu tidak disebutkan dalam konteks salah satu ulama fikih. Ketika beliau disebut seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu juga ahli fikih. Jadi, tapi beliau ketika disebut lebih dikenal sebagai ahli hadis. Jadi para ulama lain, Imam Ibnu Katsir ahli fikih. Jadi gitu. Tapi ketika Imam Ibnu Katsir disebut, maka
orang lebih mengenalnya sebagai ahli tafsir. Jadi gitu. Seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal itu awalnya dulu itu lebih banyak dikenal sebagai ahli hadis dengan kitab monumentalnya, jadi ensiklopedia hadis mungkin terbesar. Jadi Musnad Imam Ahmad. Jadi gitu. Sementara kalau sebagai ulama fikih yang mereka bertiga itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi selain sebagai ahli hadis, jadi penyebutan tentang Hambali atau Al-Hambaliyah atau Al-Hanabilah dulu, sebelum sekarang atau berikutnya menjadi salah satu mazhab fikih, Al-Mazhab Al-Hambali, jadi disebut dengan Al-Hambaliyah atau Al-Hanabilah. Itu dulu ketika disebut Al-Hambaliyah atau Al-Hanabilah itu lebih dikenal sebagai mazhab akidah. Jadi gitu. Ketika dalam hal-hal di mana pengarut mazhab Hambaliyah dalam akidah itu berbeda dengan pengarut mazhab yang lainnya. Kita tidak masuk ke situ. Jadi saya hanya sedikit tadi kitab Imam Ibnu Abdul Bar, mengapa kok beliau hanya berbicara tentang menulis biografi tentang 3 ulama pemilik mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i saja dan tidak Hambali, itu perlu kita pahami waktu itu. Mungkin pada zaman beliau sendiri, saya kurang tahu ya, beliau abad ke-5 Hijriah. Ya boleh jadi bahwa pada mazhab saat beliau itu Imam Ahmad masih belum dinisbatkan pada mazhab fikih. Ini saya masih belum yakin ya, kapan mulai terbentuk mazhab fikih Hambali itu sebagai sebuah mazhab tersendiri. Jadi sebelumnya mungkin karena kedekatan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, itu kalau dikatakan Imam Ahmad mungkin barangkali mazhabnya lebih dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Jadi gitu. Karena kedekatannya. Dan memang 2 mazhab ini itu sebetulnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi berkat kedekatan kedua imam ini, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, itu justru di antara 4 mazhab itu yang relatif paling dekat. Yang relatif paling dekat. Allah alam. Baik. Jadi itu insya Allah seperti itu. Kita sebutkan bahwa cakupan fiqhul ikhtilaf, fikih memahami dan menyikapi perbedaan atau fenomena perbedaan, itu prioritasnya terfokus pada janib al-ikhtilafat al-fiqhiyah. Jadi aspek perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah fikih yang biasa disebut dengan al-furu'iyah. Fil furu' dalam masalah-masalah cabang, bukan dalam masalah-masalah usul, karena usul itu konteksnya ke akidah. Itu aslinya, sehingga pembahasan kita tentang, nanti kita akan bicara tentang fenomena perbedaan, bagaimana kemunculannya, kita insya Allah juga akan berbicara sedikit tentang fenomena mazhab-mazhab, kemunculan perbedaan di antara mazhab itu dan seterusnya, lalu kemudian faktor-faktor penyebabnya. Jadi bagaimana contoh para ulama dulu menyikapi fenomena perbedaan mazhab dan seterusnya. Insya Allah seperti itu yang akan kita bahas insya Allah. Contoh-contoh juga begitu. Contoh-contoh insya Allah akan kita banyak bahas lebih terkait dengan contoh-contoh dalam bidang ikhtilafat fiqhiyah. Jadi perbedaan dalam masalah fikih. Itu intinya cakupan pembahasan fiqhul ikhtilaf lebih tertuju kepada fiqhul ikhtilafat al-fiqhiyah. Jadi, namun kaidah-kaidah di dalam fiqhul ikhtilaf ini juga bisa digunakan, bisa dipraktekkan dalam bidang-bidang perbedaan non prinsipil yang selain fikih juga. Jadi gitu. Selain fikih juga. Dalam berbagai hal. Jadi perbedaan di antara kaum muslimin yang memang dibedakan oleh perbedaan kelompok, organisasi, jadi gitu. Organisasi mungkin jamaah dakwah, partai politik, selama tidak masuk ke wilayah ranah usul atau prinsip. Bahkan termasuk ini juga berlaku fiqhul ikhtilaf ini dalam menyikapi fenomena perbedaan furu'iyah di bidang akidah. Perhatikan. Jadi fiqhul ikhtilaf,
kaidah-kaidahnya ini juga sangat penting untuk kita gunakan dan terapkan dalam menyikapi fenomena perbedaan di antara para ulama sama Ahlussunnah wal Jamaah dalam sebagian masail aqadiyah, dalam sebagian masalah akidah yang non usuliyah, non prinsip. Nah, kita insya Allah itu. Intinya ini berlaku bagi kaidah-kaidah dalam fiqhul ikhtilaf ini, meskipun semula ditujukan lebih untuk menyikapi fenomena perbedaan dalam masalah fikih, tapi juga perlu, penting dan urgent sekali untuk digunakan kaidah-kaidahnya, dipraktekkan dalam menyikapi semua bentuk khilafiyat di dalam tubuh umat Islam, selama khilafiyat itu bukan termasuk khilafiyat usuliyah di bidang apapun. Jadi di bidang apapun, di bidang fikih, di bidang sosial, di bidang dakwah, di bidang politik, di bidang bahkan akidah, di bidang apa saja, selama itu ranahnya masuk di wilayah masih di wilayah furu', bukan masalah usul. Insya Allah begitu. Baik, karena fokus kita tentang urgensi, saya globalkan dulu. Jadi, mengapa kita butuh fikul ikhtilaf ini? Jadi, fikih tentang atau ilmu tentang cara kita memahami serta menyikapi fenomena perbedaan. Mengapa ini dibutuhkan? Ya karena ternyata kita dapati bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin, ini di kalangan kaum muslimin, masyarakat umumnya, masyarakat awamnya, bahkan juga tidak sedikit dari kalangan pendakwahnya, kalangan aktivisnya. Jadi itu yang ternyata juga tidak cukup atau tidak memiliki pemahaman atau fikih yang baik terhadap fenomena khilafiyat ini. Terbukti dengan banyak sekali kerancuan pemahaman. Dan kemudian berimbas kepada kesalahan penyikapan. Kesalahan penyikapan dari berbagai kalangan, termasuk dari para tokoh, para ustadz, para penceramah, para pendakwah, aktivis gerakan dakwah Islam. Itu ternyata kita dapati banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekeliruan, banyak sekali kerancuan dalam cara mereka menyikapi fenomena perbedaan ini. Sehingga akhirnya kemudian perbedaan yang terjadi itu yang sebetulnya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kelumrahan yang tidak mungkin tidak terjadi, dan seharusnya bisa para ulama sering menyebutnya bahwa al-ikhtilaf itu rahmah atau fil ikhtilaf rahmah. Meskipun kalau jadi ini bahwa banyak para ulama yang menulis, ada beberapa ulama yang menulis tentang menulis buku tentang masalah fenomena perbedaan itu dengan diberi judul salah satunya misalnya yang saya ingat jadi rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Jadi adanya rahmat bagi umat Islam dalam perbedaan para imam atau para ulama. Dan ada salah seorang ulama menulis kitab. Jadi menulis kitab tentang ikhtilaf. Dan diberi judul Kitabul Ikhtilaf. Atau bainal ummah atau bainal a'immah misalnya gitu. Itu imam yang gurunya itu, saya lupa apakah Imam Ahmad atau yang lainnya, itu ketika mendapati muridnya nulis kitab diberi judul tentang perbedaan dan diberi judul Kitabul Ikhtilaf, itu Kitabul Ikhtilaf, beliau menyarankan jangan tulis Kitabul Ikhtilaf, tapi tulislah Kitab As-Sa'ah, jadi kitab keleluasaan, jadi gitu.
Karena para ulama dulu mengatakan bahwa perbedaan para ulama mujtahid itu yang akhirnya menghasilkan mazhab-mazhab yang berbeda-beda, itu adalah ada kerahmatan dan keluasaan di situ. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi Umar bin Abdul Aziz itu, jadi Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan bahwa, jadi aku tuh tidak suka justru seandainya kok para sahabat itu tidak berbeda. Ini terkenal sekali. Jadi aku tidak suka kalau seandainya itu para sahabat itu tidak berbeda. Kalau seandainya mereka bersepakat dalam semua masalah, niscaya kita dalam kesempitan. Baik, justru gegara mereka berbeda, kita berada dalam keleluasaan karena kita punya keleluasaan memilih. Jadi gitu. Karena ketika kita punya pandangan begini, terus menemukan bahwa ternyata pandangan ini dulu sudah didahului oleh oleh misalnya bahwa pendapat yang sama, ini dulu sesuai dengan pendapatnya misalnya Umar bin Khattab. Yang lainnya yang berbeda, ya itu berbeda. Terus kemudian enggak, saya berbeda tapi juga saya mengikuti pandangannya Abu Bakar. Yang lainnya mengikuti pandangannya Abu Hurairah. Yang lainnya mengikuti pandangan atau pendapat Ibnu Umar, yang lainnya Ibnu Abbas. Jadi gitu. Contoh seperti itu. Nah, ketika kita saat sekarang kita berbeda, lalu kemudian kita mendapati bahwa ternyata perbedaan kita itu sudah diwakili dan sudah didahului oleh para pendahulu, para sahabat yang teladan itu kita lebih merasa tenang, merasa lebih leluasa. Jadi gitu. Itu kata-kata ini. Nah, baik. Jadi itu yang sangat ini. Sehingga kalau saya ringkas, kita bicara tentang urgensi fikih ikhtilaf. Tadi sudah kita singgung, tapi yang pertama, saya ringkas dalam 3 poin utama, 3 poin global. Nanti kita coba sedikit rinci. Yang pertama adalah urgensinya dengan seorang muslim, khususnya seorang aktivis dakwah, khususnya seorang ustadz, seorang ustazah, seorang pendakwah, begitu, seorang ulama apalagi sekarang teladan, itu dengan fikih ikhtilaf, dengan kaidah-kaidah fikih ikhtilaf, itu diharapkan dia bisa memahami dan menyikapi khilafiyat, fenomena perbedaan dalam masalah furu' itu secara benar, baik dan proporsional. Dalam bentuk apa? Dia bisa menerima bahwa perbedaan itu, karena memahami, nanti kita akan bicarakan bahwa mengapa kok harus kita terima fenomena perbedaan itu, karena dengan fikih ikhtilaf kita tahu bahwa munculnya perbedaan itu karena ada faktor penyebab. Yang faktor penyebab ini tidak mungkin tidak. Jadi ini faktor penyebab yang bisa kita katakan kekal abadi sejak dari sononya. Jadi itu pasti ada itu perbedaan. Jadi ada faktor penyebab. Jadi sebagian faktor penyebab itu sudah dari sononya. Jadi nanti kita akan bicarakan ketika kita sudah sampai ke pembahasan tentang faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi munculnya perbedaan. Nah, dengan seseorang memahami fikih ikhtilaf, itu dia bisa menerima. Jadi dia memahami bahwa perbedaan furu'iyah ini sebuah keniscayaan, kelumrahan yang tidak mungkin tidak terjadi. Karena apa? Karena ada faktor penyebabnya yang juga tetap akan ada. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, semakin ke belakang zaman itu, faktor penyebab itu lebih banyak. Kalau dulu para sahabat, di zaman para sahabat dengan faktor penyebab yang terbatas, yang sedikit, toh mereka tetap berbeda. Generasi tabi'in, faktor penyebab munculnya perbedaan lebih banyak daripada masa sahabat. Turun ke zaman tabi'in. Jadi setelah pada generasi ketiga, faktor penyebab itu semakin banyak lagi, terus begitu. Jadi semakin ke belakang, itu faktor penyebab itu bertambah bukan berkurang. Sehingga aneh ketika di zaman sekarang ini terus kemudian ada yang tidak bisa menerima perbedaan, terus meyakini enggak, ini perbedaan ini bisa disatukan dan bisa dihilangkan dan seterusnya. Itu tadi
kita bisa pastikan dia tidak pernah belajar fikih ikhtilaf. Jadi kalau belajar fikih itu dia akan tahu, dia bisa memahami bahwa fenomena perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak terjadi. Jadi itu yang mungkin terjadi, sehingga dia bisa menerimanya, mengakuinya, leluasa dalam menyikapinya, jadi gitu, dan bertoleransi dengan perbedaan itu, bahkan bisa berkompromi sampai ke level kompromi itu. Itu insya Allah gitu. Jadi sehingga kalau ada pihak-pihak yang sangat tidak toleran dalam menyikapi perbedaan dan menyikapi kelompok lain yang tidak berbeda, itu bisa dipastikan bahwa dia tidak pernah belajar fikih ikhtilaf atau lemah dalam ilmu fikih ikhtilaf. Jadi kalau dia belajar dan memahami dan tahu fikih ikhtilaf, itu tidak mungkin kemudian bersikap intoleran dalam menyikapi khilafiyat. Termasuk ketika seseorang yang tidak siap berkompromi dalam khilafiyat, itu juga sama. Itu berarti dia juga lemah dalam fikih ikhtilaf. Makanya kalau kita ingin mewujudkan suasana yang toleran di tengah perbedaan dan perselisihan, bahkan dengan mudah ketika dibutuhkan. Jadi di antara pihak-pihak yang berbeda dalam masalah-masalah yang non prinsipil itu siap-siap, semua pihak siap berkompromi dengan gampang, dengan mudah, itu semuanya hasil dari fikih ikhtilaf. Sangat kita butuhkan, insya Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu urgensi dari fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf ini ketika kita pelajari betul, jadi hakikatnya, jadi latar belakang kemunculannya, utamanya faktor-faktor penyebabnya, ya. Terus kemudian faktor penyebabnya dan contoh sepanjang sejarah. Bagaimana para ulama, utamanya para ulama pencetus mazhab itu cara mereka berbeda pendapat, dan cara mereka menyikapi fenomena perbedaan, dan cara mereka menyikapi mazhab lain yang berbeda. Jadi gitu. Nah, bahwa sama sekali mereka dulu berbeda dalam puluhan, ratusan, bahkan bisa sampai ke ribuan masalah, tapi itu hanya perbedaan dalam ijtihad, dalam pemahaman, di wacana pemikiran, tidak masuk dan menyentuh wilayah hati. Artinya apa? Bahwa kalau kita umat Islam, para ustadz-ustadzah, para dai-daiyah, para aktivis dakwah itu betul-betul memahami fikih ikhtilaf, dia akan paham bahwa fenomena perbedaan itu sama sekali bukan perpecahan. Fenomena perbedaan itu, perbedaan seberapapun banyaknya, itu sama sekali bukan pemecah belah umat. Jadi gitu, pemecah belah umat. Jadi, mengapa umat Islam terpecah belah? Gegara masalah perbedaan itu bukan karena faktor perbedaan, tapi karena orang-orangnya yang tidak memahami fikih ikhtilaf, tidak memiliki fikih ikhtilaf, tidak mengakui fikih ikhtilaf, maka akhirnya menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, sebagai penyebab perpecahan. Jadi gitu. Tapi kalau kita belajar fikih ikhtilaf dan memahami fikih ikhtilaf, itu yang tadi kita sebutkan. Para ulama dulu menyebutnya bahwa ikhtilaful ummah itu rahmah. Ikhtilaful a'immah itu rahmah. Perbedaan umat, perbedaan ulama itu dalam masalah-masalah khilafiyah ini itu rahmat. Rahmat, keluasaan dan pilihan dan bahkan kekayaan. Seperti itu. Jadi bukan masalah sama sekali. Yang masalah bukan jadi masalah itu bukan terletak pada perbedaannya.
Karena ternyata dulu para ulama yang berbeda dalam berbagai persoalan itu, Masya Allah, mereka tetap bisa bergandengan tangan. Jadi tetap bisa berangkulan, tetap bisa saling memuji. Jadi kita ini sekedar contoh, nanti kita akan lebih perbanyak di bagian-bagian yang akhirnya ketika kita bicara tentang keteladanan dari para generasi ulama salaf dan khalaf. Jadi ulama khalaf dan khalaf dalam menyikapi perbedaan dan cara mereka berbeda dan cara menyikapi kelompok-kelompok yang berbeda. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu artinya bahwa sudah setelah terbentuk mazhab Hambali, akhirnya kemudian ya tampil mazhab Hambali sebagai mazhab fikih yang dalam banyak masalah berbeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi gitu. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mungkin di antara penganut mazhab kedua mazhab ini itu gegara unsur atau faktor ta'assub yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, itu mungkin bisa sampai ke level yang sangat buruk, merusak hubungan ukhuwah di antara mereka, tidak bisa saling ketemu. Jadi gitu. Mungkin ada, tapi coba kita lihat bagaimana para ulama yang kepada mereka lah, kepada nama mereka lah, kepada nama beliau-beliau itulah dua mazhab ini dinisbatkan. Jadi mazhab Syafi'i dinisbatkan ke nama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Hambali dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Bagaimana cara mereka? Kalau di antara pengikut mazhab masing-masing ada yang sampai tidak bisa ketemu, tidak bisa saling sapa, betulkah bahwa kedua imam pencetus kedua mazhab itu juga seperti itu? Sama sekali tidak. Kita ambil contoh, jadi ketika kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu berkesempatan bertemu dan bersama-sama dalam berbagai majelis ilmu dengan Imam Ahmad, itu ketika Imam Syafi'i singgah dan tinggal beberapa lama di Baghdad, di Irak. Jadi tinggal di sana beberapa tahun sebelum akhirnya beliau kemudian berpindah ke Kairo sampai wafat beliau. Jadi Imam Syafi'i kan ya kita tahu lahir di Gaza, 2 tahun dibawa ibundanya ke Mekah, tinggal di Mekah sampai belasan tahun, hafal banyak ilmu, lalu kemudian pindah ke Madinah. Jadi kita pindah ke Madinah, belajar pada Imam Malik rahimahullah sampai Imam Malik wafat, kemudian sempat beliau ke Yaman, dari Yaman beliau ke Baghdad. Nah ini di Baghdad ini kemudian sempat pulang pergi antara Baghdad, pulang ke Mekah, balik ke Baghdad lagi, pulang ke Mekah lagi. Itu beberapa kali. Intinya beliau sempat di Baghdad beberapa lama. Di sanalah beliau berinteraksi dengan ini. Jadi kalau beliau tidak sempat langsung ketemu dengan Imam Abu Hanifah, itu pemilik mazhab Hanafi, ya karena Imam Abu Hanifah wafat pada tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan jadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, di tahun itulah Imam Abu Hanifah wafat. Sehingga tidak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah langsung. Tapi beliau bertemu dengan sahabat dan murid Imam Abu Hanifah. Jadi utamanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bahkan beliau sempat ditampung di rumah beliau. Dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sempat menjadi hakim atau hakim agung pada saat itu. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Nah, sehingga berinteraksi di situ. Nah, di situ juga beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tentu jauh lebih muda Imam Ahmad bin Hanbal daripada beliau, tapi sudah dikenal sebagai ahli hadis. Ahli hadis di situ. Nah, intinya bahwa beliau berdua sempat bertemu, tapi beliau berdua tentu sebagai sesama ulama ada pendapat masalah-masalah di mana beliau berdua itu sepakat, tapi ada masalah-masalah yang lainnya. Jadi itu beliau berdua juga berbeda. Dan itu bisa kita ketahui dari warisan kedua beliau, warisan mazhab kedua imam agung itu. Jadi ternyata di mazhab dalam masa-masa tertentu itu antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berbeda. Ya kita ambil contoh saja misalnya bahwa yang paling terkenal itu salat subuh. Mazhab Syafi'i itu berpendapat
mazhabnya nanti kita rincikan tentang masalah perbedaan tentang masalah ini itu pada saat kita sampai ke ke subtema tentang contoh faktor penyebab. Jadi contoh faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu salat subuh itu ada kunutnya. Di mana hukum kunut itu dalam mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali tidak. Itu contoh misalnya gitu. Dan banyak masalah yang lainnya di mana kedua mazhab berbeda. Dan sangat boleh jadi perbedaan itu sudah sejak zaman dulu. Artinya dalam masalah-masalah tertentu Imam Syafi'i punya pendapat, Imam Ahmad punya pendapat lain yang berbeda. Atau punya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat, dan Imam Syafi'i punya pendapat lain yang berbeda. Artinya pada saat itu mereka sudah tahu antar mereka ada beberapa perbedaan. Dan salah satu yang terkenal sekali dan sempat diriwayatkan ada dialog di antara beliau berdua, itu tentang hukum orang Islam yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur syar'i. Bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Mungkin karena malas atau karena apa itu. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat ya dengan tanpa uzur syar'i dan bukan atas dasar pengingkaran terhadap kewajiban sholat, itu antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad terjadi perbedaan. Bagaimana hukumnya? Jadi hukum orang yang seperti itu, orang Islam yang Islam, jadi tetap mengakui kewajiban salat tapi nggak salat karena malas, karena apa kayak gitu. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang itu kafir. Tapi Imam Syafi'i tidak. Jadi gitu. Dia baru kafir kalau betul bahwa dia meninggalkan salat sengaja karena mengingkari kewajiban salat. Jadi dia dihukumi kafir bukan karena tidak salatnya, tapi karena pengingkarannya kepada kewajiban salat. Itu baru sepakat semuanya. Tapi kalau aslinya tidak mengingkari kewajiban salat, tapi mungkin karena malas atau apa, yang menurut mazhab Hambali itu kafir, menurut mazhab Syafi'i tidak. Dia tetap mukmin, fasik atau fajir. Nah, dan diriwayatkan terkenal ada dialog dalam masalah ini di antara beliau berdua. Itu contoh. Intinya yang saya maksudkan bahwa jadi perbedaan yang terjadi di antara kedua imam itu juga sudah terjadi pada saat beliau berdua, sangat boleh jadi sudah terjadi pada saat beliau berdua bersama. Artinya Imam Syafi'i tahu bahwa Imam Ahmad berbeda dalam beberapa masalah dengan beliau. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tahu bahwa Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan beliau dalam beberapa masalah. Saat itu. Apakah mengurangi ikatan ukhuwah, saling menghormati, saling menghargai, saling menyanjung di antara mereka? Tidak sama sekali. Jadi diriwayatkan bahwa ketika Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan kota Baghdad menuju ke Kairo, akhirnya beliau di Kairo itulah beliau wafat, makamnya ada di sana. Itu beliau berkomentar. Terkenal sekali bahwa aku tinggalkan, yang intinya kira-kira begini, aku tinggalkan kota Baghdad sementara tidak ada di kota Baghdad saat aku meninggalkannya itu tidak ada seseorang yang lebih alim, lebih wara', lebih zuhud, lebih baik daripada Ahmad bin Hanbal. Dipuji Masya Allah luar biasa. Jadi dipuji luar biasa. Artinya perbedaan yang terjadi antara beliau berdua tidak menghalangi Imam Syafi'i untuk tetap mengakui kemuliaan, kelebihan, kezuhudan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang biasanya pujian seperti ini itu rata-rata dikatakan oleh seseorang untuk gurunya, untuk syekhnya. Maklum. Jadi gitu. Tapi itulah di antara para ulama. Nah, itu sikap Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Ahmad. Bagaimana sikap Imam Ahmad? Oh, lebih ekstrim lagi. Jadi diriwayatkan sangat terkenal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu hampir di setiap sholat itu tidak lupa untuk mendoakan khusus untuk Imam Syafi'i. Kita saja sering lupa. Mungkin doa umum oke, tapi doa khusus setiap sholat, dalam sholat ya, dalam sholat itu kita mendoakan khusus untuk orang tua kita, itu kadang-kadang terlewat.
Untuk bapak ibu kita, mungkin ada yang terlewat. Ini Imam Ahmad bin Hanbal itu hampir setiap sholat itu tidak lupa untuk menyebut khusus Imam Syafi'i dan mendoakannya secara khusus. Sampai-sampai putra beliau itu penasaran, ya putra beliau tidak kenal Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian beliau bertanya kepada ayahandanya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ayahanda, seperti apa sih Syafi'i itu kok ayahanda begitu apa ya? Jadi begitu semangat dan hampir tidak pernah lupa mendoakan khusus dengan menyebut nama beliau secara khusus. Itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan atau menjawab pertanyaan putra beliau, Ananda, kamu tahu. Jadi Syafi'i itu ibarat kesehatan bagi tubuh dan ibarat matahari bagi bumi. Sudah kamu pikir aja, ada nggak pengganti untuk keduanya? Apa yang bisa menggantikan kesehatan bagi tubuh manusia? Semua orang mengatakan tidak ada. Jadi gitu. Uang triliunan tidak ada. Tidak ada yang bisa menggantikan kesehatan. Jadi gitu. Dan apa yang bisa menggantikan cahaya matahari bagi bumi ini? Jadi daya listrik. Jadi gitu. Maksud beliau ingin mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak ada duanya, tidak ada penggantinya. Ya Allah, artinya seperti itu. Nah, ini coba yang seperti ini itu dihafal, diingat dan diteladani oleh murid, oleh penerus, oleh penganut semua mazhab atau penganut masing-masing mazhab itu. Oke. Jadi ini yang jelas bahwa dengan fikul ikhtilaf, jadi salah satunya dalam fikul ikhtilaf itu kita akan akan belajar dari contoh praktek bagaimana para ulama salafus saleh, khalafus saleh dulu yang merupakan panutan kita menganut mereka semuanya, bagaimana mereka menyikapi fenomena perbedaan pendapat itu dan bagaimana menyikapi penganut mazhab lain yang berbeda. Di mana kaidah yang mereka gunakan itu kaidah bagus seperti yang terkenal dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ke ulama yang lain ya, tapi yang terkenal dinisbatkan kepada beliau. Kata-kata yang menjadi kaidah, salah satu kaidah penting dalam fikih ikhtilaf. Yaitu kata-kata beliau, qauli shawabun wa yahtamil khata' wa qaulu ghairi khata'un wa yahtamil shawab. Pendapatku menurutku sekarang benar. Tapi mungkin juga salah. Perhatikan, mungkin juga salah, ini penting sekali. Artinya tidak memutlakkan. Ya menurut saya benar, tapi tidak mutlak. Masih ada kemungkinan salah. Dan pendapat penganut mazhab lain, pendapat orang lain, ulama lain, sekarang ini menurutku salah. Tapi boleh jadi juga benar. Ini boleh jadi juga benar. Jadi pendapatku mungkin salah, meskipun kemungkinannya 1% misalnya. Jadi gitu. Itu penting sekali. Jadi gitu. Tidak dimutlakkan. Dan pendapat penganut mazhab lain menurutku sekarang salah. Tapi boleh jadi juga benar. Ini boleh jadi juga benar meskipun hanya 1%. Itu penting sekali. Itu kaidah dasar yang dipegang oleh para ulama dan dipraktekkan. Nanti kita akan insya Allah akan sebutkan beberapa contoh. Itu yang kita dapati sehingga ketika seseorang belajar dan mengetahui serta menguasai fikul ikhtilaf dengan kaidah-kaidahnya, maka dia akan yakin dan tidak akan menjadikan perbedaan itu sebagai faktor penyebab perpecahan di antara umat. Tapi justru kekayaan, justru potensi kekuatan. Keragaman itu kekuatan. Nanti kita akan insya Allah sebutkan. Baik, lalu kemudian begini. Dengan secara lebih praktis mungkin apa urgensi fikul ikhtilaf dengan fikul ikhtilaf itu seorang muslim insya Allah akan terhindar dari persepsi pemahaman penyikapan dan praktek yang salah dan keliru itu terkait dengan fenomena perbedaan dan dalam menyikapi
kelompok-kelompok lain yang berbeda. Jadi itu. Nah, di sini kita coba contohkan. Artinya kita agak detilkan, misalnya bahwa kesalahan-kesalahan, jadi kekeliruan-kekeliruan, jadi kerancuan-kerancuan, dan bahkan mungkin sampai ke level penyimpangan dalam sudut pandang, dalam persepsi, jadi dalam penyikapan dan praktek terkait dengan khilafiyah. Yang itu semuanya akhirnya membuat semuanya menimbulkan masalah yang berujung kepada perpecahan umat. Nah, itu ketika seseorang itu bisa memahami dan kemudian insya Allah menyikapi serta mempraktekkan atau mempraktekkan Islam dalam konteks khilafiyah itu berdasarkan kaidah-kaidah fikih ikhtilaf, itu insya Allah dia akan terhindar atau bisa menghindarkan dirinya dari menjadi salah satu pemantik perpecahan, penyulut perpecahan. Jadi Jadi di antara kaum muslimin. Dan bahkan bisa menjadikan artinya bahwa menjadikan fenomena perbedaan itu sebagai salah satu potensi kekuatan umat. Jadi terhindar dari kesalahan persepsi, pemahaman, sikap, dan praktek soal khilafiyat ini sangat penting sekali. Karena berbagai kesalahan dan kekeliruan serta kerancuan dalam masalah inilah yang selama ini menjadi persoalan. Insya Allah itu. Baik, di antara hal-hal atau persepsi, pemahaman, dan penyikapan yang salah terkait dengan fenomena khilafiyat itu yang pertama adalah penafian. Jadi ada sebagian kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian aktivis dakwahnya itu yang menafikan adanya perbedaan, mengingkari perbedaan. Jadi ya namanya mengingkari tidak boleh ada. Ini mengingkari perbedaan, padahal mengingkari perbedaan itu sama dengan mengingkari panasnya api, dinginnya es, dan matahari di musim panas yang sedang terang benderang itu diingkari. Diingkari, dinafikan, tidak diakui. Jadi ini ujungnya nanti artinya bahwa setiap ada perbedaan itu lalu disikapi sebagai perbedaan itu sebagai penyimpangan. Jadi selalu begitu. Itu arahnya ke sana. Jadi mengingkari. Nah, ini sebuah keanehan. Sebuah keanehan yang paling aneh. Kalau kita dengan fikih ikhtilaf kita nanti akan belajar insya Allah mengapa sih ada perbedaan. Dan mungkinkah perbedaan itu dihilangkan. Jadi bahkan sampai ke pertanyaan, perlukah dihilangkan? Nggak perlu. Jadi gitu. Karena nggak mungkin. Dan nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Itu kan ada faktor-faktor penyebab yang ia akan tetap ada, bahkan semakin bertambah faktor itu. Jadi gitu. Nah, itu kaidah dasarnya. Sehingga selama faktor penyebab ada, maka akibat. Jadi hasil konsekuensi dari faktor penyebab itu, yaitu jadi perbedaan, nggak mungkin bisa dihindarkan. Lalu itu kok diingkari bagaimana ceritanya? Kok diingkari bagaimana ceritanya? Jadi gitu. Bahkan orang tanpa sadar bahwa pengingkaran kepada perbedaan itu tidak hanya mengingkari kelompok lain yang berbeda, tapi orang bisa mengingkari dirinya sendiri. Mengapa? Dalam fenomena perbedaan pendapat itu sering terjadi itu sejak dulu. Satu orang itu dalam perjalanan hidupnya itu bisa melewati pengalaman berkali-kali pindah mazhab, pindah pendapat. Jadi gitu. Dalam satu masalah, dalam beberapa masalah itu biasa. Jadi gitu. Itu biasa. Jadi bahwa semula dia pendapatnya A, itu besok atau besok lusa atau kapan itu pindah ke B. Berikutnya lagi bisa balik ke A lagi atau ke C. Jadi gitu. Itu mau diingkari, berarti mengingkari dirinya sendiri. Jadi, itu biasa terkenal di antara para ulama gitu. Jadi
Nah, terus begini di antara ini pengingkaran. Nah, ini nanti babnya pengingkaran dan penafian terhadap fenomena perbedaan ini itu akan memiliki konsekuensi, memiliki risiko, memiliki implikasi yang buruk semuanya. Jadi ya karena tidak mengakui, karena mengingkari ini enggak ada. Islam hanya satu. Dalam hal apa? Semua hal. Jadi gitu. Tidak boleh ada perbedaan sama sekali sehingga semua perbedaan itu diingkari, semua perbedaan disikapi dengan sikap berarti yang berbeda dengan pandangan dan pendapatnya itu berarti kalau pendapatnya dipresentasikan atau dipersepsikan sebagai inilah yang sunnah, maka pendapat yang berbeda selalu divonis sebagai bid'ah. Kalau ini yang benar itu berarti itu yang salah. Kalau ini yang hak berarti itu yang batil. Kalau ini yang lurus berarti itu yang sesat. Jadi, nah itu akan ke sana arahnya. Jadi sikap pemutlakan, sehingga tidak mungkin ada toleransi, apalagi kompromi. Jadi itu yang inti, yang termasuk yang sangat aneh dan tidak logis itu adalah bahwa kalangan di antara umat Islam yang paling kuat menolak, menafikan dan mengingkari perbedaan. Ya, setiap perbedaan langsung itu penyimpangan, kebid'ahan seterusnya itu adalah mereka-mereka yang berpendapat selalu terbukanya pintu ijtihad. Bahkan wajibnya ijtihad dilakukan. Tentu dalam masalah-masalah yang non prinsipil. Dalam masalah-masalah fikih itu wajib para ulama yang sampai ke level ijtihad itu berijtihad. Jadi mereka meyakini bahwa pintu ijtihad terbuka selalu. Jadi sejak kapanpun sampai kapanpun, tentu sejak wafat Nabi Muhammad SAW dan sampai kapanpun sampai kapan nanti. Itu tetap terbuka dan bahkan wajib sampai ke level ijtihad itu wajib ditunaikan. Nah, yang unik adalah kita perlu tahu ketika ijtihad itu dilakukan, ditolerir, dibolehkan, bahkan diwajibkan. Tentu dalam masalah-masalah yang mustahad fihi. Jadi al-ijtihad itu fil mustahad fihi. Di wilayah ijtihad. Jadi dalam ijtihad itu ada tiga syarat atau rukun atau unsurnya. Jadi syaratnya. Jadi al-ijtihad itu ditolerir dan dibenarkan min ahlihi. Jadi harus dilakukan oleh ahlinya, ahli ijtihad. Terus fi majalihi, ijtihad dilakukan oleh ahlinya di bidangnya. Jadi ada bidang dan wilayah ijtihad. Jadi ya masalah furu'. Jadi dikatakan ijtihadiyat itu masalah yang memang ditolerir, dibolehkan, ada ijtihad di situ. Tapi masalah-masalah yang sifatnya qat'iyat, masalah prinsip, rukun iman, rukun Islam nggak ada ijtihad. Tidak boleh. Nah, itu. Nah, terus kemudian yang ketiga bisyurutihi. Jadi al-ijtihad min ahlihi dari ahlinya, fi majalihi fi dairatihi, di wilayah ijtihad, di bidang ijtihad, terus bisyurutihi ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, intinya bahwa ketika ijtihad dilakukan oleh ahlinya di bidang ijtihad dengan syarat-syarat yang sudah dilakukan itu konsekuensi yang harus diterima dan pasti terjadi adalah ketika dibuka pintu ijtihad, dibolehkan ijtihad dan dilakukan ijtihad di bidangnya oleh para ahlinya, itu hampir bisa dipastikan pasti akan terjadi perbedaan. Perbedaan itu buah logis, hasil normal dari ijtihad. Artinya, kalau seseorang itu mengakui ijtihad, jadi gitu, menerima adanya ijtihad, bahkan mewajibkan ijtihad, maka secara logika seharusnya dia yang paling siap menerima konsekuensinya, yaitu perbedaan.
Jadi gitu. Perbedaan. Dan itu yang terjadi. Jadi para ulama itu tidak ada sama sekali yang sampai berniat misalnya kok menyalahi yang lainnya. Yang penting saya punya beda, sama sekali. Semua para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama yang lainnya, mujtahid yang lainnya itu mereka beristihad sesuai dengan keilmuan mereka, dengan ikhlas, dengan tulus mencari kebenaran dari Allah Ta'ala untuk menghasilkan hasil istihad terbaik. Jadi gitu, yang dari Allah Ta'ala. Jadi gitu. Tapi dengan beberapa perbedaan metodologi, dengan latar belakang pemahaman, latar belakang sosial, latar belakang kecenderungan lain sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya ada perbedaan-perbedaan. Jadi gitu. Itu sudah aksiomatika, jadi konsekuensi logis dari ijtihad. Nah, ini yang aneh ketika ada yang mengakui menerima ijtihad, mengakui ajaran ijtihad, bahkan mewajibkan ijtihad, tapi tidak menerima konsekuensinya. Tidak menerima konsekuensinya. Jadi salah satu landasan mengapa seseorang atau suatu kelompok itu menafikan, mengingkari dan menolak ijtihad, menolak fenomena adanya perbedaan itu karena mereka menyikapi dalam konteks perbedaan itu ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam satu masalah, ada dua atau lebih pendapat. Ada dua pendapat atau lebih. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat itu ini menjadi pembahasan dalam kajian usul fikih. Di antara para ulama usul fikih itu ada jadi ketika ada perbedaan dalam suatu masalah, ini boleh atau tidak boleh, ini benarnya bagaimana? Ya kayak tadi itu. Ini sudah sunnahnya itu kunut subuh atau enggak kunut subuh sih? Jadi gitu. Ini kita niat itu, kita lafalkan usalli atau enggak usalli. Nawa itu atau tanpa nawa itu. Jadi gitu. Jadi itu kita takbir ihram. Itu apakah setinggi ini, di bawahnya lagi, atau lurus dengan pundak? Jadi gitu. Itu yang mana? Terus kemudian saat takbir itu kita kan ada Allahu Akbar, sepakat Allahu Akbarnya. Jadi kalau ada yang memulai salat dengan selain ucapan Allahu Akbar, meskipun maknanya sama, Allahu A'azam, Allahu Ajal, itu artinya sama. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi semua ulama sepakat hanya sah ketika yang diucapkan Allahu Akbar, apalagi diterjemahkan jelas batal. Ya udah, Allahu Akbar sudah sepakat. Tapi kan bersamaan Allahu Akbar itu ada angkat kedua tangan. Nah, ini ada perbedaan. Apakah angkat tangan itu berbareng dengan ucapan Allahu Akbar? Ataukah Allahu Akbar dulu baru angkat tangan? Atau angkat tangan dulu baru Allahu Akbar? Nah, terus kemudian setelah Allahu Akbar itu. Jadi yang kemudian membaca iftitah dan Al-Fatihah, kemudian surat itu saat di posisi tangan setelah diangkat itu di mana? Apakah lurus kembali digantungkan seperti mazhab Maliki, ataukah kemudian sedekap? Itu perbedaan. Jadi gitu. Nah, begitu seterusnya. Sedekapan di mana? Ada yang sedekapnya di atas, dada di atas, agak di bawahnya lagi, atau di bawah pusat. Itu khilafiyat tidak henti sampai salam, bahkan sudah salam. Sesudah salam itu, wirid itu apakah dipimpin imam, dikeraskan atau dipelankan masing-masing semacam itu khilafiyah tidak. Nah, itu ada perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya? Ya kayak contoh tadi kunut subuh. Ini yang sunnah itu apa? Kunut subuh atau enggak kunut subuh? Nah itu dalam pandangan para ulama ketika ada perbedaan seperti itu yang tidak bisa dipadukan khususnya itu ada yang mengatakan ini yang memang benar menurut syariat Allah, yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah yang mana? Nah, ini ada dua mazhab yang terkenal. Jadi ada mazhab musawwibah, ada mazhab mukhatti'ah. Jadi ada ulama usul fikih yang bermazhab musawwibah. Musawwibah itu artinya selama pendapat itu dihasilkan
oleh proses ijtihad oleh ahlinya, meskipun berbeda-beda, ada 2, 3, 4 mazhab yang berbeda, sebagainya bertolak belakang. Jadi bertolak belakang terkait dengan sah tidaknya salat misalnya gitu. Halal haramnya sebuah suatu makanan atau apa gitu. Sampai ke level yang paling ekstrim seperti itu mazhab musawwibah di antara para ulama usul fikih itu mengatakan menurut jadi semuanya benar. Jadi kelompok yang membenarkan semua pendapat selama itu hasil ijtihad ulama mujtahid dengan proses ijtihad yang benar. Artinya, ya kalau dalam konteks ini contoh, yang berpendapat kunut subuh itu juga benar menurut Allah. Jadi yang tidak kunut juga benar, jadi dibenarkan semuanya. Kalau ini udah selesai kalau menurut mazhab ini. Tapi yang kedua itu adalah mazhab al-mukhatti'ah, yang menyalahkan. Bukan hanya menyalahkan keduanya, tapi membenarkan salah satunya, menyalahkan yang lainnya. Kalau ada 2 pendapat, yang A yang dibenarkan berarti yang B ini salah. Kalau ada 3 pendapat, yang A benar berarti A, B, B, C salah. Itu mukhatti'ah. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa yang berpendapat mengingkari perbedaan dan selalu mengatakan pokoknya ada yang berbeda itu berarti salah, bid'ah, menyimpang, itu berarti lebih cenderung mengikuti mazhab al-mukhatti'ah di antara para ulama usul. Jadi gitu. Yang mengatakan salah satu mazhab saja yang benar menurut Allah Ta'ala, yang lainnya salah. Mungkin itu, tapi secara praktek tidak sesuai. Karena sebetulnya di antara ulama mazhab musawwibah dan mukhatti'ah itu, yang membenarkan semua pendapat hasil ijtihad para ulama mujtahid, dan pendapat mukhatti'ah yang membenarkan salah satunya dan menyalahkan yang lainnya, itu hakikatnya sebetulnya perbedaan itu hanya perbedaan suri. Perbedaan formalitas. Perbedaan formalitas. Bukan hakiki. Jadi, mengapa demikian? Karena begini. Jadi, untuk mazhab musawwibah sudah selesai ya. Tapi untuk mazhab mukhatti'ah, jadi mazhab para ulama yang menyatakan bahwa ketika ada perbedaan, ada 2 atau lebih mazhab, maka mukhatti'ah mengatakan yang benar menurut Allah dalam syariat Allah itu hanya 1, dan tentu yang dituju adalah pendapatnya, pendapat si A yang bersangkutan. Nah, yang lainnya, pendapat orang lain, mazhab lain itu 2 jadi yang lainnya itu salah. Bisa sampai ke level bid'ah, dhalal, sesat dan seterusnya. Itu mengapa demikian? Nah, apakah berarti itu sesuai dengan mazhab mukhatti'ah para ulama usul fikih dulu? Tidak. Karena dalam mazhab para ulama mukhatti'ah sendiri, itu ujung-ujungnya sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan mazhab musawwibah yang cenderung membenarkan. Berarti ditolerir semua pendapat karena dianggap benar semuanya. Nah, yang mukhatti'ah ini jadi yang mengatakan hanya 1 pendapat yang benar, yang lainnya salah, itu masih ada 2 poin pelengkap kaidah itu. Yang tadi saya katakan, dengan begitu akhirnya mazhab mukhatti'ah pun nggak jauh berbeda dengan mazhab musawwibah. Apa itu? Jadi mereka pun yang mazhab mukhatti'ah juga bisa bertoleransi. Karena mengatakan, jadi ini betul yang 1 saja yang benar, ya. Yang di antara 2 atau 3 atau 4 mazhab itu, yang menurut Allah yang benar dalam syariat Allah dan sunnah Rasulullah hanya 1. Di antara 4 mazhab itu misalnya. Jadi gitu. Tapi mereka mengatakan yang 1 itu ghairu muta'ayyin. Ini bedanya. Kalau mukhatti'ah sekarang itu mengatakan hanya 1 yang benar dan itu mazhab saya. Para ulama usul fikih dulu, penganut mazhab mukhatti'ah, betul mengatakan bahwa di antara 4 mazhab dalam satu masalah, yang benar hanya 1 menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW. Tapi yang penting adalah bahwa yang benar 1 itu ghairu muta'ayyin, tidak bisa ditentukan, tidak bisa diklaim. Apakah itu mazhab A atau B atau C atau D. Tapi kalau mukhatti'ah sekarang tidak. Yang benar hanya 1 dan itu adalah pendapat saya. Pendapat Anda semuanya salah. Itu.
Nah, poin kedua, jadi selain ini yang benar satu, jadi gitu, yang lain salah, jadi gitu. Al-musib wahid, jadi gitu. Al-musib wahid, tapi ghairu muta'ayyin. Jadi satu tapi tidak tertentu siapanya, jadi gitu. Nah, terus wal mukhti ma'fun anhu maghfur lahu. Jadi pertama yang benar hanya satu memang, tapi tidak bisa ditentukan, tidak boleh diklaim oleh siapapun. Jadi tetap misteri. Bisa pendapat A, bisa B, bisa C, bisa D. Terus apa nggak mungkin salah semuanya? Mungkin juga. Terus gimana? Ya, poin kedua ini penting. Wal mukhti ma'fun anhu maghfurlah. Yang salah pun tidak disalahkan. Yang salah itu dimaafkan kesalahannya. Ujungnya nggak salah. Karena apa ya? Kita tahu kan seorang yang mujtahid itu ketika benar dapat 2 pahala, kalau salah kesalahannya dimaafkan dan tetap dapat pahala 1 minimal. Nah, yang mengikuti pendapat kalau kita katakan itu termasuk kelompok mukhatti'ah itu yang menafikan, mengingkari, tidak menerima perbedaan, dan ketika ada perbedaan selalu disikapi ini benar, yang itu salah, dan itu dimutlakan. Yang benar punya dia, yang lainnya salah semua, dan salah itu langsung disikapi dengan bid'ah, dengan sesat, dengan menyimpang, jadi gitu. Nah ini yang tadi kita sebutkan bahwa ketika kita belajar fiqhul ikhtilaf diharapkan seseorang itu bisa komit dan kemudian terhindar dari kesalahan ini. Kesalahan fatal mengingkari panasnya teriknya matahari, mengingkari panasnya api, mengingkari dinginnya es. Jadi sebuah firman yang ada. Selama terus tidak ada, bisa kita katakan tidak ada pendahulunya. Karena seluruh ulama dari mazhab manapun sejak zaman dulu itu mengakui, menerima, mengakui perbedaan pendapat dan menyikapinya juga secara proporsional. Jadi gitu. Sebetulnya akarnya dari sini. Akarnya dari sini. Tapi ada juga jadi kesalahan dan kerancuan dalam menyikapi fenomena perbedaan itu ya karena tidak paham. Jadi umumnya rata-rata dari tadi itu dari prinsip atau kaidah dasar yang tadi kita sebutkan, inti masalah dalam menyikapi khilafiyah itu karena ada sikap pemutlakan dalam hal yang tidak mutlak. Jadi ini kan relatif ya. Jadi majal ijtihad itu majal adzanniyat. Wilayah ijtihad itu wilayah masalah-masalah yang dalam hal dalil itu sifatnya dhanni. Dhanni itu relatif. Jadi gitu. Kalau dia qat'i, aksiomatik dan absolut itu nggak boleh ada ijtihad di situ. Rukun iman, rukun Islam. Jadi mengapa dibolehkan ijtihad? Karena itu sifatnya dhanni. Jadi penuh dugaan di situ dan relatif. Nah, kalau relatif itu ini gimana ceritanya? Sesuatu yang dibolehkan ijtihad karena sifatnya dhanni, relatif, lo kok begitu seseorang milih satu pendapat dimutlak, dikot'ikan, itu kan sudah lalu kemudian disikapi dengan hak batil, dengan sunnah bid'ah, dengan lurus sesat, dan sikapi dengan penyikapan walak barok. Jadi sebetulnya orang yang bersangkutan itu tanpa sadar itu kontradiktif dengan dirinya sendiri. Jadi tanpa sadar sebelum kontradiktif dengan orang lain, itu dia sudah kontradiktif dengan dirinya sendiri. Jadi dia mewajibkan ijtihad. Konsekuensi logis dari ijtihad itu adalah perbedaan. Kalau kita menerima ijtihad, pasti menerima. Kalau nggak terima ya jangan dibuka pintu ijtihad. Jadi malah logis ketika ada orang mengapa tidak menerima perbedaan,
Itu kan enggak, memang tidak boleh ada ijtihad lagi. Begitu ijtihad tertutup itu malah masuk akal. Ini aneh. Yang menolak perbedaan itu adalah yang paling semangat mewajibkan ijtihad. Padahal semua sepakat bahwa ijtihad hanya boleh di wilayah dzanniyat. Jadi masalah-masalah yang dalilnya itu dzanni. Dalilnya dugaan, dalilnya itu relatif. Jadi gitu. Loh kok setelah kemudian merasa melakukan ijtihad dan mendapatkan hasil pendapat tertentu atau mengikuti pendapat hasil ijtihad seorang ulama yang berbeda dengan yang lainnya, hasil itu dimutlakkan, dikotikan. Padahal inti masalahnya itu adalah dzanni. Jadi itu seperti itu semuanya. Ya nanti mungkin lebih ada yang berpendapat bahwa jadi ini perpecahan ini gara-gara perbedaan mazhab yang menghasilkan ta'assub, fanatisme, dan menimbulkan perpecahan umat, itu akhirnya kemudian gara-gara umat Islam kembalinya kepada mazhab bukan kepada Quran Sunnah. Terus mengatakan bahwa kalau semua umat Islam kembali kepada Quran Sunnah, itu maka tidak akan lagi ada perbedaan. Ini kita bisa pastikan pasti dia tidak belajar fiqhul ikhtilaf dan tidak memahaminya. Jadi gitu. Siapapun yang berinteraksi dengan masalah fikih, ini masalah fikih ya, apalagi di dalam dunia dakwah, di dalam dunia politik, yang wilayahnya ijtihad semuanya. Jadi wilayahnya ijtihad semuanya. Muamalah itu lebih dominan ijtihad. Ini masalah fikih yang kebanyakan kita berinteraksi dengan nusus, dengan teks dalil saja, itu penuh dengan perbedaan. Penuh di antara perbedaan di antara para ulama itu. Nah, itu kok dikatakan bahwa jadi kalau kembali pada Quran Sunnah dan tidak menggunakan mazhab, itu berarti umat Islam akan bersatu. Ini kalau sampai ada yang mengatakan begitu, pertama di samping tidak mungkin orang seperti ini ulama, tidak mungkin berarti dia memang tidak belajar dan tidak memiliki fiqhul ikhtilaf. Di situ secara implisit itu terkandung tuduhan yang dahsyat dan keji kepada para ulama mujtahidin dulu. Kita tahu semuanya bahwa awal mula perbedaan itu dari para ulama mujtahid Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan jangan salah, nanti kita akan bicara dalam konteks mungkin selain pandang tentang mazhab-mazhab itu yang namanya mazhab fikih itu aslinya di masa para ulama mujtahid dulu, di eranya Imam Abu Hanifah itu mujtahid itu berpuluh bahkan beratus bahkan mungkin beribu. Jadi begitu juga pada masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada era itu ulama mujtahidin nggak terhitung jumlahnya. Artinya sebetulnya masing-masing mereka kalau ada 1.000 ulama mujtahid, ada 1.000 mazhab. Cuman saja kebanyakan itu tidak terbukukan, jadi para ulama mujtahidin selain 4 mazhab atau 4 mazhab itu atau 4 mazhab itu penting tidak memiliki murid-murid yang sesemangat mereka yang menyimpan dan kemudian membukukan dan mengumpulkan mazhabnya. Hakikatnya tadi bisa ada 1.000, ada beribu-ribu mazhab waktu itu. Dan berbeda-beda di antara mereka. Jadi di antara mereka berbeda-beda. Jadi gitu. Apakah berarti mereka tidak kembali kepada Quran Sunnah? Dahsyat. Jadi gitu. Bahkan sebelum para ulama mujtahidin itu sejak zaman tabi'in, zaman sahabat sudah ada perbedaan. Dan tentu tidak ada yang meragukan keikhlasan mereka, ketulusan mereka. Yang mereka cari adalah kebenaran. Dan semua merujuk pada Quran Sunnah, tapi toh terjadi perbedaan. Jadi toh terjadi perbedaan. Nah, ini mungkin nanti kita akan ada gambaran ya. Hanya ada cerita 2 ulama yang masing-masing punya pengikut. Ini terlibat perbedaan, sering polemik dan debat di antara beliau, saling balas, saling jawab, saling bantah dalam tulisan, dalam ceramah-ceramah, dalam buku-buku. Itu akhirnya berpengaruh kepada pengikut masing-masing.
Jadi akhirnya pengikut masing-masing itu buruk hubungannya. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk mempertemukan mereka supaya mereka berdiskusi, berbantah, beradu argumentasi. Ya diharapkan siapa tahu nanti kemudian terjadi kesepakatan dan akhirnya mereka sepakat dengan satu pendapat. Semua dua-duanya ulama yang mumpuni, ulama yang berkompeten dan tidak dilakukan keikhlasannya, masing-masing menjadi kebenaran. Ketika dipertemukan nggak tahu berapa jam, masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, alasan dan dalilnya, hujahnya masing-masing. Jadi gitu. A menyampaikan pendapatnya, alasannya, dalilnya dan hujahnya. Diikuti oleh B juga menyampaikan semuanya. Sampai kemudian akhirnya forum ditutup, kemudian perdebatan diakhiri. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu mereka tetap berbeda. Tapi berbedanya itu malah silang, tukeran. Jadi ulama A ulama B setelah mendengarkan semua alasan dalil hujah ulama B, ulama B itu malah terpengaruh. Kayaknya benar ini. Ini pendapat ini atau pandangan ini selama ini saya nggak tahu. Akhirnya beliau malah mengikuti pendapat ulama A. Sebaliknya setelah itu ulama B diberi kesempatan untuk menyampaikan dalilnya, alasannya, hujahnya, dan dalilnya semuanya. Didengar dengan seksama oleh ulama A. Terus terpengaruh. Menurut dia benar ini. Akhirnya beliau mengikuti pendapat ulama B itu. Sehingga mereka tetap berbeda tapi tukeran pendapat. Yang semula pendapat A diambil ulama B, yang semula pendapat ulama B diambil ulama A. Jadi seperti itu. Mungkin kalau dipertemukan yang kedua kali begitu lagi, tukeran lagi barangkali seperti itu. Jadi, nah ini yang kita kata bahwa ketika ada yang berpendapat dikiranya perpecahan, perselisihan itu gara-gara ngikutin mazhab. Hari ini itu tidak benar. Artinya bahwa jadi ya terbukti di kalangan di kalangan ulama yang sama-sama menyatakan enggak, kita tidak mengikuti mazhab tapi mengikuti Quran Sunnah, perbedaan juga enggak terbatas di antara mereka. Nah, nanti kita akan ketahui sebagian perbedaan itu bahkan bukan hanya sebagian kecil tapi sebagian yang cukup besar itu dilatar belakangi oleh penyebab yang dalam tanda kutip dibawa oleh dalil nas itu sendiri. Yang tadi saya katakan dari sononya. Jadi faktor jadi perbedaan yang disebabkan oleh karena faktor nusus Quran atau hadis itu tidak terhitung jumlahnya. Itu nanti insya Allah kita akan bahas. Baik, saya kira itu insya Allah secara umum mudah-mudahan bisa nanti di dalam sesi-sesi kita berikutnya dalam sub-sub tema yang insya Allah akan kita bahas macam-macam perbedaan dan seterusnya. Itu juga kita akan tahu bagaimana cara menyikapi fenomena perbedaan ini yang benar, tepat dan proporsional. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan sampai kita bisa memiliki persepsi yang baik tentang masalah ini dan mudah-mudahan juga bisa kita praktekkan karena kita punya pemahaman yang benar dan baik belum tentu juga langsung bisa kita praktekkan. Sehingga yang kita harapkan kita memiliki pemahaman fiqhul ikhtilaf yang benar dan baik serta proporsional dan juga kita bisa mempraktekkannya dalam keseharian kita. Jadi nanti alat ukurnya itu bagaimana praktek keseharian kita. Karena kita dalam jalan kehidupan kita, aktivitas sehari-hari. Jadi gitu. Itu kita tidak mungkin terhindar dari fenomena perbedaan. Jadi kalau orang yang sudah betul-betul memang memiliki fikih ikhtilaf dan mempraktekannya, itu kelihatan dari kesehariannya. Bagaimana Anda menyikapi khilafiyah yang tiap hari Anda hadapi. Itu di situ. Alat ujinya di situ. Nanti insya Allah itu. Itu nanti insya Allah kita cukupkan. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, silahkan mungkin kalau barangkali mungkin yang gabung di Zoom atau mungkin barangkali lewat Facebook. Ada yang ingin menambahkan, bertanya, memanfaatkan sisa waktu, masih ada insya Allah 10 atau 9 menit. Monggo ada Ustaz Gunawan.
Iya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Alhamdulillah menyimak dari awal tadi penjelasan Ustaz Mudofar. Ditambah ini Ustaz. Jadi sambil nyimak sambil ngelihat udang. Oh, masya Allah, masya Allah. Iya, Segar sekali ini. Iya. Menarik sekali nih, Dad. Berkenaan dengan yang tadi itu tentang ikhtilaf ya. Yang itu sebuah kemestian yang mesti kita hadapi. Nah, apa faktor ikhtilaf ini antara ulama dan umat ini bisa dibedakan, Dad? Karena kalau saya melihat ya, faktor perbedaan di umat dengan di ulama ini faktornya bisa agak berbeda. Kalau di umat itu kebanyakan murni soal fikri ya, soal akal, soal sakofah. Karena dia kan hanya ngikut aja apa katanya, sehingga ada yang mengatakan ketika kita ngisi pengajian, sudahlah satu madhab aja gitu loh. Ya. Misalnya gitu, padahal misalnya soal, aja. Ya, karena dia yang taunya itu, ya dia taunya satu madhab itu, udahlah nggak ada madhab yang lain, yang ini aja. Itu faktor umatnya. Tapi di faktor ulama, bukan ulama madhab tadi ya, perbedaan imam madhab kan agak berbeda ya, karena madhab para imam kita sudah, kenapa mereka berbeda kan kita sudah pahami. Tapi di kalangan ulama pengikut madhab, ini bisa double kan, bukan hanya faktor fikriyah, faktor sakofah. Sakofahnya tahu bahwasanya itu memang ada perbedaan, tapi faktor kolbinya ini berbeda, ada kepentingan, ada yang memang itu dipelihara gitu loh. Dipelihara kayak tadi kenyataannya yang Ustadz sampaikan, berkenaan dengan tahu ini dibuka gitu loh, bahwasanya ijtihad itu dibuka, tapi begitu dibuka ada yang berbeda, dia karena kepentingannya ya yang ada dalam hatinya ini nggak rela gitu loh kalau orang itu akan ikut yang lainnya. Nah, ini apakah bisa dibedakan seperti itu berkenaan dengan ikhtilafiyah yang ada di umat, sikap nih, berkenaan sikap ya. Sikap yang ada di umat secara keseluruhan dengan di ulamanya. Jangan-jangan memang di kalangan ulama kita itu memang bukan soal sakofah, tapi memang ada sesuatunya gitu loh, sehingga perbedaan itu memang dipelihara gitu loh untuk masalah ini. Allah alam. Itu aja pertanyaannya. Mohon maaf, saya ini ya. Jadi kalau kita perlu berhati-hati, karena kalau sudah menyangkut wilayah hati, bahwa di situ ada unsur atau faktor hati dan lain sebagainya, itu nanti arahnya itu menjadi tuduhan, sehingga rata-rata kita hindari, karena relatif ya, artinya bahwa mungkin kita katakan, tapi dalam konteks ini fokus kita lebih kepada, jadi tidak hanya umat, bahkan sumber masalah dalam menyikapi perbedaan yang dilatar belakangi oleh faktor pemahaman dan pemikiran itu dari kalangan ulama dan tokoh atau pendakwah sendiri. Yang tadi saya contohkan misalnya gitu, itu sikap yang memutlakkan pendapatnya, jadi memutlakkan ini pendapatnya saya pasti benar, yang lainnya itu memang murni pemikiran. Ya, bahwa mungkin ada unsur campur tangan hati, ya saya lebih memilih untuk tidak merambah ke ranah itu, karena memang itu sensitif dan akan menjadi tuduhan, itu dan tidak tepat. Ya, itu nanti kita bahas di tazkiyatun nafs saja. Tapi fokusnya di sini itu kita lebih real bahwa itu justru di kalangan mungkin para ulama, tokoh, ustadz-ustadzah, para pendakwah itu justru yang alat itu adalah memang secara pemikiran. Jadi artinya bahwa pemutlakan dalam masalah ini, bahwa ini hak, yang lainnya batil, itu sudah pilihannya, sudah pemikirannya. Yang tadi saya sebutkan bahwa ini menyikapi perbedaan dengan sikap mutlak-mutlakan. Jadi dengan sikap mutlak-mutlakan, terus ya tidak dibedakan. Nanti kita akan bicara insya Allah di pekan depan tentang macam-macam perbedaan. Ada perbedaan fil usul, bagaimana menyikapinya, fil furu' bagaimana menyikapinya, terus ada perbedaan fikri bagaimana, dan perbedaan qalbi bagaimana. Itu nanti akan kita bahas. Jadi gitu. Nah, itu rata-rata mereka itu tadi itu, karena dari asalnya menafikan dan mengingkari perbedaan,
yang meyakini bahwa agama Allah itu satu, saya nggak ada pertanyaan kan, ini kan agama Allah satu, Allahnya satu, Qurannya satu, Nabinya satu, kenapa kok ada mazhab macam-macam? Sering orang bingung. Nah ini kalau kita belajar fikih ikhtilaf, ini salah satu urgensi sangat penting, orang tidak akan bingung. Jadi sekali lagi tadi, ini bukan perbedaan, bukan membingungkan, tapi malah mencerahkan, memberikan keluasaan pilihan. Jadi memberikan keluasaan pilihan, karena dalam para ulama para ulama menghasilkan fatwa, itu tidak jarang terjadi bahwa fatwa itu dihasilkan setelah mengacu kepada lebih dari satu mazhab. Jadi bahkan kalau untuk ulama kontemporer sekarang ini, itu ada masalah-masalah di mana mereka untuk menghasilkan fatwa itu tidak ketemu di referensi dan khazanah keilmuan mazhabnya. Ketemu di mazhab yang lainnya. Jadi gitu. Terus sekarang ini lembaga-lembaga kajian fikih, lembaga fatwa dunia itu ijtihad mereka rata-rata jama'i, kolektif sifatnya, dan menghimpun ulama-ulama dari berbagai dari berbagai mazhab. Jadi kumpul sudah tidak ini. Jadi karena apa tadi itu? Jadi kadang-kadang ada, jadi untuk menghasilkan fatwa di satu masalah itu tidak ditemukan referensi yang relevan dari mazhab A. Tidak juga di mazhab B, ketemu di mazhab C atau D. Itu udah banyak sekarang ini. Insyaallah gitu. Jadi seperti itu. Saya kembali yang tadi kita sebutkan. Jadi saya lebih cenderung kepada, jadi ini masalah fokus kita gitu. Kalau ke masalah hati tadi saya katakan bahwa kita perlu hati-hati, sensitif sekali, dan itu arahnya ke tuduhan. Oh, ini berarti ada kepentingan itu kita hindarkan kalau dalam konteks ini. Karena real bahwa masalah yang bersumber dari memang kerancuan pemahaman pemikiran juga real. Justru ini sumbernya dari para tokoh. Bukan kalau umat ini praktisnya maunya. Umat itu praktisnya. Jadi gitu. Tapi justru ketika kita mau mengumpulkan umat ya, dalam satu pendapat malah mudah. Tapi sulit untuk ya ambil contoh lah, misalnya ketika ada potensi perbedaan menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, Idul Fitri itu ini ada cerita yang unik-unik itu. Kalau ke masyarakat gampang, budaya pokoknya ayo kita bareng-bareng aja gitu. Tapi begitu ke ulamanya, ke para tokohnya, masya Allah, ibaratnya perang. Jadi justru di sini faktor pemikirannya. Wallahualam, insya Allah gitu. Baik, itu saya kira. Ada yang lainnya? Yang mungkin nambahkan? Sedikit aja, Ustaz, boleh, Ustaz? Ustaz tenang. Ye, silakan, Ustaz. Afan, Ustaz. Assalamualaikum. Sudah sehat kayaknya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Sudah sehat, Ustaz. Alhamdulillah ini. Masya Allah, Ustaz. Apa, lebih sehat daripada antum? Masya Allah. Ye, monggo, Ustaz. Jadi, Ustaz, kadang begini, Ustaz, ada satu pendapat yang kemudian itu dijadikan sebagai sebuah hujah untuk memperkuat perbedaan yang tajam itu sebenarnya juga sudah terjadi di antara para sahabat, bahkan sampai menumpahkan darah. Kasusnya kan terjadi ketika terjadi pembunuhannya Utsman bin Affan. Sehingga pada akhirnya kemudian antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib itu berhadapan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga berhadapan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah begitu. Ini sebenarnya kan titik persoalannya adalah persoalan perbedaan pendapat dalam pensikapan. Seperti apa penghukuman kepada para pemberontak atau pembunuhnya Utsman ini. Sehingga kemudian itu terjadi. Nah, ini gimana, Ustaz? Memposisikan hal yang seperti ini, Ustaz? Iya, jadi ini kan terhadap fenomena peristiwa fitnah di kalangan para sahabat, itu kan kecenderungan para ulama, itu umumnya mayoritasnya itu menyikapi
lembar-lembar sejarah apa itu yang penuh fitnah itu kan disikapi dengan ungkapan riwayat yang itu semuanya tutwa wala turwa. Jadi lembar-lembar yang menceritakan atau yang terkait dengan peristiwa apa itu fitnah itu ibarat buku itu ditutup dan tidak diriwayatkan, tidak dibuka. Maksudnya adalah bahwa ya semua sepakat bahwa itu bukan materi untuk teladan. Jadi gitu. Sehingga salah ketika menyikapi peristiwa itu terus kemudian itu dijadikan sandaran untuk seolah diikuti teladannya sebagai pembenar. Semua sepakat itu tidak benar. Jadi gitu. Itu tidak benar. Artinya bahwa peristiwa itu perbedaan sampai kemudian terjadi penumpahan darah itu semua sepakat, tidak ada yang mengatakan itu kemudian benar. Kemudian kita jadikan kalau kita sekarang pukul-pukulan berarti benar kan, sudah nyontoh para saya. Tidak benar semuanya. Jadi karena dalam kita belajar ya, belajar itu kan ada dua, selalu saya ulang-ulang. Ada belajar itu antara iqtida wa ta'assi, belajar dari orang lain dengan cara meneladani dan mencontoh. Jadi gitu. Nah itu akhlak mereka, segala macam lah, banyaknya itu. Nah ada yang kita belajar itu lewat jalur al-i'tibar. Jadi kita bukan nyontoh, tapi mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Nah yang seperti itu kalau untuk umumnya umat ditutup karena memang umumnya umat mungkin ketika kita buka peristiwa itu akan justru mereka bingung, justru malah membuat mereka ragu, justru membuat mereka malah terpengaruh fitnah. Jadi gitu. Tapi untuk sebagian kalangan yang sudah punya bekal dan punya filter, itu tadi bahwa bagaimana kita mengambil pelajaran dari sana. Apa yang bisa kita ambil? Justru maksudnya supaya sebisa mungkin kalaupun ada perbedaan tidak sampai terjadi seperti itu. Bahkan jangankan seperti itu, bahkan kalau bisa sikut-sikutan, pukul-pukulan, tendang-tendangan pun tidak, meskipun nggak pakai senjata. Ya, itu bagaimana? Itu kita pelajari. Mengapa kok sampai terjadi fitnah seperti ini? Bagaimana cara kita menghindarinya? Bukan kemudian kita jadikan sebagai alat pembenar. Itu salah dalam membaca sejarah, salah dalam belajar. Dan sering seperti itu. Jadi banyak kalangan yang ngutip dalil, tapi salah dalam berdalil dengan dalil itu. Jadi salah mengambil dari mananya, istidlalnya salah. Jadi gitu. Baik dari Quran, dari hadis, apalagi dari peristiwa sejarah. Jadi kaidah dasar para ulama mengatakan bahwa itu peristiwa sejarah itu al-waqi' at-tarikhi itu bukan masdar. Yang masdar sumber ajaran itu Quran Sunnah. Ijma. Jadi waqi' tarikhi itu peristiwa sejarah itu aslinya lil ibrah. Kita hanya ngambil sebagai qudwah kalau memang betul-betul itu praktek real terhadap masdar, sumber. Nah, banyak kalangan lawang dalam kita berdalil Quran hadis saja banyak yang salah. Apalagi berdalil dengan tarikh, peristiwa sejarah. Terus dipilihin gitu. Udah gitu rata-rata dipilihin gitu. Padahal ada pengimbangnya dari yang lainnya. Jadi aslinya bukan dalil, tapi itu untuk iktibar lebih banyak. Untuk kita ambil pelajaran. Nah, dalam konteks tadi itu. Nah, cuman untuk peristiwa yang terjadi antara para sahabat itu minim. Jadi artinya minoritas sekali kalangan yang bisa betul-betul mengambil ibrah secara benar dari peristiwa itu. Jadi kebanyakan umat itu kalau itu dibuka itu minimal bingung, maksimalnya justru malah kontraproduktif, terpengaruh secara negatif dari itu semuanya. Jadi karena sulit untuk bisa dicerna. Bagaimana kita katakan sesama ahli surga, bunuh-bunuhan itu nggak masuk di akal ini. Nah, tapi bagi yang mengkajinya itu perlu komprehensif, mempelajari dari berbagai sisinya dan segala macam, berbekal dengan akidah yang benar dan kuat, kokoh terhadap para sahabat. Kalau tidak, mending jangan disentuh itu wilayah itu. Iya, insya Allah gitu. Barakallahu fikum.
Baik, saya kira itu. Mohon maaf. Ya. Cukup insya Allah ya. Mohon maaf ini waktunya sudah ini. Nanti insya Allah tema kita masih berlanjut. Artinya seandainya ada pertanyaan. Ini kan tarik urgensi ya. Artinya mungkin dugaan saya mungkin ada pertanyaan yang insya Allah nanti akan masuk dalam sub-sub tema dalam seri yang akan kita bahas tentang apa itu jadi macam-macam ikhtilaf. Terus kemudian juga kita insya Allah akan berbicara tentang kemunculan ya mungkin sayang pandang tentang munculnya mazhab-mazhab dengan berbagai perbedaannya seperti itu, lalu kemudian faktor-faktor penyebab sendiri itu bayangan saya kalau kita ingin lebih jelas dengan contoh yang relatif lebih banyak itu kan garis besar ada 4 faktor penyebab utama. Itu setiap faktor penyebab utama itu kita khususkan dalam satu pertemuan. Karena kalau kita gabungkan mungkin contoh yang bisa kita sebutkan sedikit. Itu menjadi kemungkinan seperti itu. Belum lagi nanti bagaimana cara kita menyikapinya dan seterusnya. Insya Allah itu. Baik, saya kira itu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, ya. Gimana, ada tambahan? Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan doa, dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna dhalimin hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mika Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdina lima ikhtalafa fi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Matur suwun. Ngapunten. Kita cukupkan dia. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.